Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ishak pada awalnya bermula setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Namun mereka juga memberitahukan tujuan mereka lainnya, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Pada saat ketika para malaikat tersebut datang kepada Nabi Ibrahim, maka ia menyambut mereka dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seseorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dihidangkan tersebut. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim merasa takut kepada mereka. Lalu malaikat-malaikat tersebut menenangkannya, dan segeralah mereka memberitahu kepada Nabi Ibrahim tentang diri mereka serta memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya, yaitu akan adanya kelahiran seorang anak yang alim atau berilmu. Ketika hal tersebut disampaikan, Sarah mendengar pembicaraan mereka. Lalu ia datang dan menghampiri dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Dia berpikir bagaimana dirinya bisa melahirkan sedangkan dia merupakan seorang wanita yang sudah tua. Ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Lalu mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui." Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia karena apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan segera tiba. Dan waktu pun berlalu, akhirnya berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun. Lalu Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Al-Quran Mukarim tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak, akan tetapi Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik." Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya, "Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim." Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dilansir dari muslimdaily.com, diceritakan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafkah binti Bautil. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya juga dialami oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istrinya juga merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafkah hamil, dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Is atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja
dia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kelak salah satu putranya akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub dan kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Lalu saudara kembarnya Is disebut orang-orang Arab dengan istilah Is atau Isu yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Sekian dulu kisah dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.